Hai guys, kembali lagi di channel MVMA Studio. Kita akan lanjutkan lagi ya tutorial untuk virtual production menggunakan Unreal Engine dan Aximetry. Langsung aja. Oke, so dalam tutorial-tutorial sebelumnya ya, kita sudah membahas bagaimana caranya membuat sebuah virtual set yang sangat-sangat basic menggunakan Unreal Engine. Lalu kita juga sudah berhasil mengimport Unreal project tersebut ya, virtual set tersebut ke dalam Aximetry untuk dipersiapkan untuk virtual production ya. Dan kita juga sempat bermain sedikit dengan kamera path ya. Ini kamera path, kita sudah sempat tracking dikit. Ini virtual tracking ya. Sebenarnya objek yang kita shoot ini, si mbak-mbak menggunakan green screen ini tentunya sebenarnya hanya flat image saja. Nah, dalam tutorial kali ini ya, buat teman-teman by the way yang belum nyampe ke titik ini, monggo silahkan nonton video-video yang sebelumnya. Nah, dalam tutorial kali ini kan di belakang si Mbak E ini kan ada sebuah layar besar ya, Jumbotron nih. Nah, serunya nih pastinya nggak mungkin hanya still image kayak gini ya. Pastinya kita kalau dalam sebuah virtual production itu kita ingin ada layar yang bisa menampilkan input video, entah itu sebuah video looping atau mungkin ada input dari NDI atau SDI, apapun itu yang bisa kita masukkan ke sini. Bisa juga itu live video ya, kita masukkan ke sini, bisa jadi game yang kita input ke sini. Tapi intinya kita ingin ada fitur input video pada objek yang kita taruh dalam 3D space dalam virtual set ini. So, dalam tutorial kali ini gue akan ngejelasin gimana caranya kita bisa melakukan itu. Kita akan mampir ke flow editornya dulu ya. Gue akan, by the way ini bisa kalian minimize ya untuk window-window lainnya, tinggal dibuka lagi, tutup. Nah, ini flow editornya, gue pengen ngejelasin sesuatu dulu. Di sebelah sini, my project ini kan nama project Unreal yang gue gunakan ya untuk membangun virtual setnya itu. So, ini adalah modulnya, ini adalah modul virtual setnya. Dan bisa dilihat di sini, dalam pin-pin tersebut ya, ini tidak ada input untuk video ya. Jadi kita harus menyiapkan sebuah input video di Unreal editor dulu ya. Jadi kita harus mengedit virtual set kita ya, project Unreal kita dulu, dipersiapkan dulu, ditambahkan inputnya dulu, baru nanti di Aximetry kita bisa adapin input video yang nantinya kita bisa memasukkan video custom ya ke dalamnya, input video dalamnya. So, untuk sekarang kita akan kembali ke Unreal Engine dulu. Oke, untuk itu gue akan membuka Unreal Editor yang for Aximetry ya, bukan Unreal Engine yang Epic, yang di custom untuk Aximetry. Kita akan buka lagi. Lalu gue akan membuka kembali project Unreal yang isinya ada virtual set yang kita udah bikin ya sampai titik ini. Oke, ini dia virtual setnya. Dan yang ingin kita rubah atau kita ingin tambahkan atau rubah ada inputnya itu adalah TV ini ya, Jumbotron ini ya. Ini adalah sebuah aset 3D. Dan sebenarnya kalau kita klik TV tersebut ya, bisa dilihat di sebelah kanan ini dia ada dua material, elemen 0 dan elemen 1. Dan yang menjadi bagian layarnya ini itu elemen 1 ya, ini yang bagian bawah ini. Sedangkan elemen 0 ini yang atas ini, tekstur yang ini adalah untuk frame-nya ya, untuk frame-nya. So target kita, tujuan kita adalah merubah atau menimpa material layar ini menjadi sebuah input video yang nantinya di Aximetry kita bisa input source video ya. Oke, so karena kita mau menimpa si tekstur LCD-nya ini ya, artinya kita butuh membuat sebuah material baru atau bahan baru ya yang akan kita gunakan pada LCD ini ya. So tinggal klik kanan aja di content browser, kita akan membuat bahan baru ya, material baru. Di sini ada material ya, klik dan gua akan namakan Xmat ya, Aximetry material ya. Kalian boleh kasih nama apapun yang kalian mau ya. Lalu tinggal double klik, kalian akan membuka sebuah window baru ya. Ini adalah material editornya. Dan ini karena material baru, bisa dilihat ini material atau bahan yang sangat dasar ya, awal ya, polos.
Ini adalah modul dasarnya. Dan sekarang kita akan menambah sebuah modul baru. Texture Sample Parameter 2D. Ini ya. Oke, dan untuk texture sample ini gue akan menamakan ini ya, LCD input ya, karena memang yang kita sedang bangun di sini adalah sebuah input untuk objeknya tadi kan LCD kan, makanya gue namakan LCD input. Dan ini kalian harus ingat karena nanti kita akan menggunakan nama ini dan harus benar-benar sesuai tulisannya ya. Lalu tinggal drag aja ini RGB outnya ya, pin outnya, dan masuk ke base color XMatte-nya ya. Ini ada sebuah placeholder material ini kayak kulit dinosaurus atau buaya, ini tidak usah. Oke, tinggal di save, dan sekarang kalian sudah bisa menutup si material editornya ini ya. Sudah selesai sampai sini, dan gue sekarang tinggal ngedrag ini si XMatte ini, materi atau bahan yang baru kita bikin, di drag aja ke layarnya. Oke, dipastikan ini masuk ke bagian LCD-nya ya, bukan si frame-nya ya. Bisa dilihat di sebelah kanan, ini juga ini elemen kosong, ini ada tekstur untuk frame-nya, dan di bawahnya untuk tekstur bagian LCD-nya atau layarnya sudah berubah dengan yang XMatte. Oke, so sampai step ini ya, kita sudah berhasil membuat sebuah bahan baru dan kita taruh di layar kita ya. Nah, sekarang kita harus melakukan ya sedikit programming ya, tanpa coding, jangan khawatir ya, untuk memberitahu kepada si Unreal dan nantinya ke Aximetry bahwa ini layarnya mau ada bisa menerima input video loh, masuk ke sini gitu. Kira-kira seperti itu ya. Karena ini kan cuman bahannya aja, tapi Unreal belum tahu dan nanti di Aximetry juga belum tahu kalau kita itu mau menggunakan space ini ya, area ini untuk bisa input video. Nah, di sini bagian atas ada yang namanya blueprints ya, dan kalau diklik ada yang namanya open level blueprint. Nah, apa sih level blueprint ini dan apa sih blueprint ya? Gue jelasin sedikit. Unreal Engine itu kan sebuah engine untuk membuat game sebenarnya ya, pada core-nya ya, pada dasarnya. Nah, yang namanya game itu ketika kalian start nih ya, misalnya kalian main Mario Bros atau apa, kalian start, itu pasti kan ada level yang ke-load ya, karakternya muncul, ada musik mulai play, ada visual levelnya terbentuk gitu kan. Nah, semua itu tertrigger ketika levelnya terload. Nah, itu kan semua membutuhkan programming ya, harus dikasih tahu bahwa oke, ketika levelnya loading, musik ini mulai gitu kan, karakternya muncul ya kan, kira-kira seperti itulah ya kan, harus ada perintah-perintah tersebut. Nah, kita bisa memprogram, melakukan perintah, menambahkan perintah-perintah tersebut di sini ya, di blueprint, di level blueprintnya. Dan ini sebenarnya blueprint ini diadakan ya, dibuat oleh si Unreal Engine ini untuk mempermudah orang-orang yang kayak gue dan mungkin teman-teman yang tidak bisa coding, tetap bisa melakukan programming ya, menggunakan logic, perintah segala macam untuk bisa mendapatkan hasil yang dicari lah. So, ini masih kosong ya, ini masih kosong, artinya ketika levelnya di load itu tidak akan ada yang terjadi. Jadi apa sih yang perlu kita siapkan di sini? Pertama, kita butuh node yang namanya event begin play. Ya, event begin play. Ini adalah node paling basic yang artinya bahwa ketika virtual set kita di load nih, level kita di load, akan terjadi sesuatu. Tadi kita belum ngasih tahu nih apa yang akan terjadi. Dan yang satu lagi yang kita butuhkan adalah, yang paling basic adalah event tick. Ya, event tick ini artinya setelah event begin play levelnya terload ya, akan ada sebuah timer yang mulai terhitung lah ya, anggap aja kayak levelnya mulai, terus 1, 2, 3, 4, intinya levelnya ini mulai berjalan. Itu namanya event tick. Nah, setelah levelnya mulai berjalan, apa sih yang akan terjadi? Ya kan? Nah, itu sih. Tapi kita belum ngasih tahu nih apa sih yang akan terjadi setelah levelnya mulai sudah di load gitu kan ya. Oke, next kita akan menambah perintah ya. Jadi ketika levelnya sudah di load ya, kita akan create dynamic material instance ya. By the way, kalau kalian nggak sabar yang pengen ngeliat step-stepnya aja, silahkan dicepetin aja videonya. Kalau gue sih sebenarnya menurut gue lebih menarik kita tuh belajar logic yang ada di belakang step-step ini ya. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya kalian pengen melakukan
hal yang lain gitu, kalian udah tahu oh logiknya kayak gini kayak gini kayak gini, jadi bisa ilmunya bisa digunakan lagi ke depannya gitu sih. Jadi mudah-mudahan teman-teman ngikutin nih semuanya step by step, dijamin untuk ke depannya nggak nyesel ilmunya. Oke, so create dynamic material instance. Ketika levelnya terload, tolong ya kan create dynamic material instance. Jadi tolong ya kan Unreal ketika sudah mulai levelnya, tolong bikin sebuah bahan yang dinamis, dan kita akan memilih material kita karena kan memang yang mau digunakan tadi si XMatte ini ya, bahan atau material yang tadi sudah kita bikin ya. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Oke, so step berikutnya ini akan gue kecilin dulu ya si level blueprintnya, gue turunin sedikit. Dan kemarin gue udah sempet ngebahas World Outliner ya di video sebelumnya ya. Ini adalah tab di mana semua actors itu kan artinya objek ya, objek-objek yang ada dalam studio, dalam dunia atau level yang kita sudah bikin ini, itu akan muncul di World Outliner. So di sini gue akan nyari ini SM ya kan, static mesh screen. Screen ini adalah nama si objek TV atau jumbotron ini yang ada di dalam studio virtual setnya, dan akan gue klik dan gue tarik dan gue masukin ke ininya ya, event graph-nya ya, si area blueprint ini, level blueprintnya ini ya. So ini sebetulnya kayak jatuhnya kayak reference gitu, jadi kita cuma ngasih tau ke level blueprintnya gue butuh objek ini nih ya, gue pengen ngebahas objek ini nih. Dan selanjutnya gue pengen ngasih tahu nih, oke, ini TV gue nih ya kan, ini LCD gue, dan gue pengen ya set material ya, set material. Gue pengen ngasih tahu ke ini ya, level blueprintnya ya, gue pengen ngasih perintah bahwa nih TV ini ya, gue pengen melakukan perubahan ya, atau untuk merintah bahwa material atau bahan yang ada di layar tersebut ya pengen gue rubah ya, atau lebih tepatnya ini gue bisa drag ya, gabungin ke create dynamic material instance tadi. Jadi ini cuma buat ngasih tahu bahwa gue pengen ngerubah layar gue ya dengan ini dynamic material instance ini yang sudah kita buat di sini ya. Dan di sini ada suatu hal yang lumayan penting untuk diperhatikan. Di sini ada yang namanya element index ya. Element index ini apa sih? Nah, kalau gue klik si layar gue ini ya, bagian detailsnya, bisa dilihat di sini bahwa di sini materialnya kan ada dua, ya, elemen 0 dan elemen 1. Dan bisa dilihat di level blueprintnya ini, di modulnya ini, elemen indeksnya 0. Kalau ini tidak gue rubah, ya, yang akan dijadikan dynamic material ya nantinya gitu, itu malah si frame-nya ini malah yang akan menjadi input ya, karena posisinya itu ini materi untuk frame-nya ini ada di elemen kosong, terus ini elemen indeksnya juga di kosong. Nah, yang pengen kita rubah yang menjadi input video itu kan elemen 1 nih di bagian bawah. Nah, jadi pastikan ini dirubah ke 1 ya. Ini gue sempet bikin gue pusing nih awal-awal, gue bingung kenapa frame-nya mulu yang berubah gitu, ternyata ini yang gue miss ya. Jangan sampai terjebak. Oke, so sampai titik ini ya, kita sudah melakukan apa ya, sudah ngasih tahu ke Unreal-nya ini bahwa oke, ketika levelnya mulai, kita bikin material yang dinamis, terus material yang dinamis ini adalah untuk si TV gue, untuk bagian LCD-nya, layarnya ya. Nah, sekarang di event tick ini kita akan nambah satu modul lagi yang judulnya get asymmetry video ya. Ini kalau kalian menggunakan Unreal yang Epic Game, ini nggak akan ada yang modul-modul ini, memang khusus untuk Unreal Editor yang buat asimetri ya. So ini apa sih sebenarnya modul ini? Nah, ini nantinya untuk compound yang ketika kita buka di asimetri, kita kan mau ada pin atau yang untuk bisa digunakan untuk input video. Nah, basically ini modul yang untuk melakukan itu ya. Jadi gue pengen nanti ada pinnya di compoundnya itu supaya jelas dan gampang. Gue akan namakan LCD input ya, nama pinnya ini nanti akan muncul di asimetri supaya kita gampang tahu oh ini adalah input. Jadi gue bisa nanti tinggal masukin video ke input tersebut. Dan sekarang gue tinggal
menghubungkan ya, karena ini kan kita video inputnya sudah kita bikin di sini dan kita harus memasukkan video input ini kepada layar LCD-nya. So, gue akan ngedrag ini pin return value, drag, terus nambah node atau modul baru ya, yang judulnya set texture parameter value. Ya. So ini perintah untuk tolong masukin rubah value parameter atau value si material ini ya, materi yang di TV ini ya. Jadi ini perintahnya kayak ini materi LCD-nya tolong dirubah dengan input videonya ya. Dan kita harus masukin nama parameter yang di material bahan yang kita bikin ya. Itu kan tadi kan judulnya adalah LCD input ya. Input tadi di XMAT ya, kita namain ini. Jadi harus sama persis ya, kalau nggak tidak akan berhasil ya, sesuai kita namakan tadi di materialnya atau bahannya. Dan di sini gue tinggal drag input videonya seperti ini ya, value dan return value. Oke, ini sudah jadi ya, sudah selesai. Gue akan mengulang sedikit aja untuk merangkum. So ini kita ketika levelnya mulai, tolong bikin sebuah materi yang dinamis ya, judulnya XMAT ya, dan ini tolong ambil LCD ini ya, LCD gue ya, bagian tengahnya ya, bagian screennya, layarnya. Ini mau gue input video yang ini pinnya ada input yang akan nantinya diinput di Aximetry ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, langsung aja ya tulis di komen nanti. Oke, ini udah selesai, tinggal di compile aja dan di save. Dan sekarang sudah boleh ditutup ya. Ini si level blueprint editornya, tinggal ditutup. Sudah selesai, tinggal di save, dan pastinya kita harus di cook content for Windows lagi ya. Ini seperti ngerender ya virtual setnya supaya bisa dibaca di Aximetry. Cook content for Windows. Oke, setelah selesai cooking complete-nya ya, gue akan menutup Unreal Editornya. Dan kalian bisa lihat tadi itu ya, sebelum gue mulai mengedit virtual set gue ya, si project Unreal-nya ini, gue tidak menutup si Aximetry sebenarnya. Project gue masih ada ya, gue tidak menutupnya. Dan bisa lihat ini kan modul projectnya ya, Unreal projectnya, ini virtual setnya, data-datanya ada di sini. Bisa dilihat di sini ada rantai merah. Artinya ini ngasih tahu nih, Aximetry-nya ngasih tahu lo abis melakukan perubahan lo, ini project file lo berubah lo. Jadi gue tinggal klik aja, dia akan nge-link lagi dengan yang terupdate. Dan bisa dilihat sekarang ya, di modulnya ada sebuah input yang namanya LCD input ya. So inilah yang akan menjadi pin untuk kita bisa input video yang sudah, maksudnya video yang sudah kita rekam buat looping, ataupun bisa input NDI atau bahkan dari capture card. Gue akan langsung contohkan ya di sini. Gue akan langsung drag and drop ya. Ini sesimpel itu ya. Ini gue ada video kan, nih video end card yang selalu kita taruh di akhir video kita ya. Gue akan tinggal drag aja dan masukin ke flow editornya ya. Nah, muncul. Sorry, tengahin dikit. Nah, dan gue tinggal ngedrag out pinnya ke LCD inputnya. Tak, bisa dilihat. Teteo, apa yang terjadi? Oke, gue sudah berhasil ya. Ini videonya memang sudah masuk ke LCD-nya, sudah berhasil ya, sesuai yang kita inginkan. Tapi apa yang terjadi? Kenapa arahnya pertama salah dan sedikit ke stretch ya ini teksturnya. Nah, gue sengaja ya untuk tutorial ini gue menggunakan si objek TV LCD ini. Karena memang yang namanya texture mapping ya, ini kan 3D object sebenarnya. Kita hanya mereplace ya, menggantikan tekstur yang tadinya sudah include di objek ini, dan kita rubah dengan tekstur kita sendiri dan kita jadikan input. Alhasil kadang-kadang akan ada objek yang gue nggak tahu ya, dia mungkin dari parameternya dia mungkin ngarahnya ke kanan atau gimana, kita nggak tahu, sehingga ketika kita jadikan input akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tapi banyak juga objek-objek yang sudah benar. Jadi gue kemarin sempat kayak
ada TV segala macam. Gue dapat objek-objek dari marketplace Unreal. Ketika gue masukin input materialnya itu udah ngepas banget, udah bagus banget ya. Tapi gue sengaja menggunakan sampel ini ya, supaya ketika temen-temen nyoba terus, waduh bang, kok input gue ngaco gini ya. Nah ini gampang, ini tinggal dibenerin ya. Kalian tinggal nambah sebuah modul ya, tinggal klik kanan insert modul. Ini ya, akan muncul window ini. Dan kalian ketik yang namanya placer. Nah, placer, oke. Ini dia ya. So kenapa sih kita butuh modul tambahan ini? Ini kalau gue klik end card-nya ya, gue klik video gue. Nah di sini kan sebelah kanan ada detailsnya yang muncul. Bisa dilihat kalau gue naik turun. Ya, di sini ada beberapa hal parameter-parameter yang bisa gue mainkan dari video tersebut ya. Contohnya, apakah video ini frame rate-nya berapa, ya kan? Di sini 30 memang sudah sesuai, sudah benar gitu kan. Terus speed-nya berapa, terus apakah looping atau enggak gitu kan. Kebetulan ini videonya gue memang pengen looping oke. Tapi bisa dilihat di sini tidak ada parameter yang bisa kita mainkan untuk menentukan posisi ya, rotasi atau scale video tersebut. Nah makanya kita menambah modul ini. Jadi dari outputnya kita pindahin input ini videonya, dan outputnya ke sini, ke LCD input. Jadi videonya kita masukkan dulu. Nah ini kalau kita klik si placernya ini, bisa dilihat langsung muncul parameter-parameter seperti offset, scale untuk ukuran, rotation, dan sebagainya. Gue akan ngebuka preview kecil gue dulu di bawah sini ya. Nah, jadi sekarang bisa gue mainkan nih. Contohnya seperti pertama yang harus dirubah kan rotationnya kan. Coba 90. Enter. Ini udah bener ya. 90. Nah terus untuk scale-nya tadi akan agak ke stretch ya kan. Nah untuk offsetnya kayak harus diketengahin dulu ya. Ketengahin dulu. Naikin. Scale-nya dikecilin. Mungkin segini kali ya. Tergantung dari video kalian dan size TV-nya, mungkin akan terjadi perbedaan ya. Jadi tinggal di-adjust saja sampai kurang lebih sudah bener. Oke ya, ini sudah jauh lebih baik. Bisa dilihat, boleh di-play. Sekarang kita sudah berhasil untuk membuat sebuah input ya, LCD virtual untuk virtual stage kita. Oke, sebelum kita selesaikan tutorial ini ya, gue pengen iseng-iseng aja dikit nih. Ini kan input video gue nih agak-agak apa ya, cyberpunk, retro, synthwave, apalah itu ya. Seru kali ya kalau ditambahin efek-efek retro dikit. Oke, so kita kembali lagi ke Flow Editor ya. Balik ke Flow Editor, dan di sini gue akan menambahkan sebuah modul untuk menambahkan efek ya kepada inputnya. Ke file browser, content browser ya, gue akan nge-search transmission noise kit. Nah ini ya, transmission noise kit. Gue akan drag. Nah, oke. Close. So ini videonya, placernya, dan gue akan masukkan ke sini video. Dan output ke LCD inputnya. Dan bisa dilihat langsung ya, kalau gue pindah, ini langsung terlihat banyak bintik-bintik di videonya. Nah ini tuh langsung muncul kalau kita klik modulnya. Ini akan muncul beberapa parameter ya, untuk mengadjust, menyesuaikan efek kita. Gue buka dulu ya, ini reviewnya. Dan di sini ada jogging, grain. Mungkin gue nggak mau pakai grain ya, nggak pakai grain. Gue lebih nyari itu kayak digital noise. Coba, wah ya kotak-kotak gitu ya, kotak. Terus width-nya kecil aja. Chromatic aberration. Wah. Terus waving. Set. Waduh, dikit aja kali ya wavingnya. Ya kira-kira begitulah. Oke, so mungkin segitu dulu ya untuk tutorial kali ini ya. Monggo silakan teman-teman dicoba dulu, diutak-atik dulu. By the way, gue tertarik banget ngeliat hasil teman-teman ya yang kalian bikin, karena pastinya pada kreatif banget nih ya. Bolehlah join Facebook group kita yang Indo Virtual Production Professionals di Facebook.
bolehlah diposting di situ, di-sharing karyanya. Oke, cukup segitu dulu dari gue. Jangan khawatir ya, virtual set yang udah kita bikin nih pasti akan kita kembangkan lagi. Masih banyak fitur-fitur yang belum gue bahas. So, buat temen yang tertarik, jangan lupa subscribe FAME Studio, ikutin terus video-video yang akan gue upload. Dan buat yang mau diskusi, yang masih ada pertanyaan segala macam, gue akan naruh link di description ya. Kalian bisa langsung join Facebook group kita yang dedicated untuk ngebahas virtual production ya. So, sampai ketemu di video berikutnya.